Good afternoon, students. For the fifth grade students, how are you today? Ya, selamat siang untuk anak-anak kelas 5. Apa kabar kalian hari ini? Ya, I hope you are always fine and in a good condition. Jadi, seperti biasa, Mister selalu berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat selalu dan tidak kurang suatu apapun. Ya, okay. You meet me again, Mr. Ketut. English with Mr. Ketut, and today we will learn about subject and object pronoun. Jadi kali ini kita akan belajar tentang subjek dan objek pronoun dalam bahasa Indonesia, kata ganti subjek dan objek. Part 1, bagian pertama. Okay, ya. So, are you ready to study? Okay, so let's start. Nah, I will give you the sense of pronoun and subject and object pronoun surely. Jadi Mister akan mulai dari pembahasan tentang pengertian dari apa itu pronoun. Pronoun itu kan kata ganti sebenarnya dalam bahasa Indonesia ya. So I will give you in English ya. Pronoun is a word that takes the place of a noun. Nah, pronoun is a word that takes the place of a noun. Jadi kata ganti itu adalah sebuah kata yang mengambil atau menggantikan kata benda. Kata ganti itu intinya kata yang menggantikan posisi dari kata benda. Tuh ya. Okay. We use pronouns in here ya, subject and object. In English to help reducing the amount of repetition we use in everyday language. Jadi intinya kita menggunakan kata ganti secara umum dan khususnya subjek dan objek di sini dalam bahasa Inggris itu untuk membantu mengurangi pengulangan kata-kata dalam bahasa sehari-hari. Seperti itu intinya ya. Jadi biar tidak ada pengulangan, misalnya contoh seperti ini ya. Misalnya Mr. Ketut, kita bilang Mr. Ketut. Mr. Ketut is an English teacher. Mr. Ketut is handsome. Mr. Ketut is from Bali. Mr. Ketut is single dan lain sebagainya. Masa terus Mr. Ketut? Harus diganti dia. Nah, dia kan Mr. Ketut laki-laki. Kata gantinya apa? Nah, kita akan kupas di sini ya. We will discuss about that more in this video. Yeah. We use subject pronouns as subjects of sentences and objects pronoun as objects. Jadi di sekolah kalian barangkali sudah pernah diajari subjek ya, kata ganti subjek sebagai subjek, kata ganti objek ya sebagai objek atau objek dalam bahasa Indonesia ya. Oke, continue. And here is the tabel or the chart. The explanation about subject and object pronoun. Jadi di sini bisa kasih tabel tentang subjek dan objek pronouns, kata gantinya ya. Misalnya dalam bahasa Indonesia saya, subjek pronounnya itu I, objek pronounnya me. Misalnya seperti ini, I love you. Nah, itu kan I sebagai subjek karena dia di depan sebagai subjek. Terus kalau dibalik misalnya, I love you kan artinya saya cinta kamu. Kalau dalam bahasa Indonesia kan sama saja, saya cinta kamu, dibalik kamu cinta saya. Dalam bahasa Inggris, I love you, apakah bisa you love I? Tentu tidak. Harus diganti I-nya dengan me karena sebagai objek. Nah, seperti itu maksudnya ya. Jadi, saya, kata ganti subjeknya I, kalau objeknya me. Oke, ya. Okay, next, kamu atau kalian sama, you. Dan kamu dan kalian itu sama sebenarnya. Bedanya kalian itu lebih dari satu. Dalam bahasa ada 3 kata ganti. Tapi di sini Mister tidak tuliskannya, Mister kasih penjelasan saja. Kata ganti itu ada 3. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Biar kalian tidak bingung, Mister akan jelaskan kuncinya. Kata ganti orang pertama itu adalah orang yang pas berbicara, pas dia ngomong itu pasti dia kata ganti orang pertama.
Sudah. Terus kata ganti orang kedua itu orang yang diajak bicara. Kita nggak mungkin ngomong sendiri. Itu ya, kalau kita ngobrol pasti ada yang dengerin. Oke, yang dengerin itu kata ganti orang kedua. Bisa kamu, bisa kalian. Bedanya kamu itu satu, kalian itu lebih dari satu. Terus kata ganti orang ketiga itu orang yang kita bicarakan. Jadi saya dan kamu membicarakan orang, itu namanya kata ganti orang ketiga. Bisa dia, bisa mereka. Nah, dalam bahasa Inggris, semuanya dalam bahasa secara umum, kata ganti orang pertama, kedua, ketiga itu dibagi lagi, tunggal dan jamak. Tunggal itu satu, jamak lebih dari satu. Misalnya kata ganti orang pertama kan, kalau yang satu saya, kalau yang lebih dari satu kami. Oke, bisa dipahami. Kata ganti orang kedua juga, yang tunggal itu kamu, yang lebih dari satu atau jamak kalian. Terus kata ganti orang ketiga sama, tunggal dia itu ada tiga, dia laki-laki, dia perempuan, dia benda dalam bahasa Inggris. Terus kata ganti orang ketiga yang lebih dari satu atau yang jamak itu adalah mereka. Oke, saya sampai di sana. Oke, next continue. Oke, kamu atau kalian, you, mereka, they, them. Kami or kita, nah, kami atau kita itu sama kata gantinya. We, us. Dia L itu laki-laki ya. He, him. Dia P, dia perempuan. She, her. Dia benda. It. Nah, apa yang maksud dengan dia benda? Ketika kita membicarakan benda, selain manusia, di sini selain manusia, entah hewan, tumbuhan, benda, apapun itu, kita ganti dengan it dia. Misalnya, I have a laptop. It is black. Saya punya sebuah laptop. Dia hitam. Siapa yang hitam? Ya laptopnya. Masa pacar saya yang hitam? Karena kita membicarakan tentang laptop. Oke, saya. Oke, next continue. Nah, example in sentences. Jadi ini contoh kalimat subjek dan objek. Simple ya. Subject pronoun yang pertama. Maksudnya contoh kalimat untuk yang subject pronoun. Okay, number one. This is my uncle. He is a teacher. Nah, ada yang dicetak tebal di sana. My uncle dan he. Kenapa? Karena my uncle yang pertama itu namanya kata ganti. Kata benda. Kata benda itu namanya. Terus ada kalimat baru lagi, digantilah dia dengan kata ganti. Jadi nggak boleh seperti ini. This is my uncle. My uncle is a teacher. Do you know my uncle? Misal terus gitu, masa terus my uncle. Sekali aja kita bilang. Untuk kalimat selanjutnya, pakailah kata ganti. Dan yang pertama ini, contoh yang pertama, kata ganti subjek. Karena dia berfungsi sebagai subjek dalam kalimat. Bisa ya? Okay, number 2. This is my mother. She is beautiful. This is my mother. She is beautiful. Ini ibu saya. Dia cantik. Dia itu siapa? Ya ibu, karena dia omongin baru aja. Nggak mungkin dia itu si siapa misalnya. Karena kita ngomongin si ibu. Ya. Okay. I think it's not so difficult ya. Jadi tidak terlalu susah sepertinya. Okay, next for object pronoun. Number 1. I'm standing at the door. Look at me. I'm standing at the door. Look at me. Saya sedang berdiri di pintu. Lihatlah saya. Oh, kan dia sayanya. Kenapa nggak look at I? Karena dia sebagai objek di belakang. Nanti untuk yang part 2, untuk yang part atau bagian kedua, bisa akan jelaskan lebih rinci tentang posisi dari subjek dan objek. Nah, untuk kali ini kalian pahami saja dulu. Minimal kalian tahu kata gantinya saja. Maksudnya saya apa sih kata ganti subjek dan objek, itu aja ya. Oke, number 2. My dog is cute. Everybody likes it. My dog is cute. Everybody likes it. Anjing saya lucu, imut. Semua orang menyukainya. Nya itu siapa? Nah, sudah pasti anjing. Tidak mungkin yang lain. Saya paham. Jadi kata ganti itu kata yang mengambil alih posisi atau menggantikan kata benda. Jelas ya. Oke.
Next, continue. Nah, here are some examples of noun and then we change into pronouns. Okay, how to change noun into subject and object pronoun. Bagaimana cara mengubah kata benda menjadi kata ganti subjek dan objek. Contoh nih, cat and horse. Cat and horse. Kucing dan kuda. Berapa ada binatang sana? 2 kan? Nah, semua yang lebih dari 1, entah itu hewan, entah itu manusia, entah apapun, selama dia lebih dari 1, gantilah dia dengan mereka. Jadi kata gantinya they, them. Maksudnya bisa isi garis miring di sana. Yang di depan itu kata ganti subjek, yang di belakang kata ganti objek. Bisa ya dipahami. Kalau kalian bingung silahkan lihat lagi tabel di depannya. If you are confused, you may rewind the video and then you may see the table, the chart of subject and object. The list, I mean ya, daftarnya silahkan lihat. Oke, Jack and I, Jack dan saya. Oh, saya bergabung dengan orang lain. Apa jadinya? Tentu saja kami atau kita. Kata gantinya we, us. Nah, terus you and Dave, kamu dan Dave. Kamu dan Dave berarti kamu dan Dave itu adalah kalian. Alias you. Bisa dipahami? Oke. Cheese itu keju. Keju itu bukan manusia dan tidak bisa dihitung, jadi dia bentuknya tunggal. It. Oke. Pamela. Biasanya Pamela itu nama perempuan. As far as I'm concerned, sejauh yang Mister tahu, Pamela itu perempuan. Jadi dia menjadi she, her. Oke, ya. Children itu anak-anak artinya. Nah, anak-anak lebih dari 1. They, them. School itu sekolah. Sekolah itu bangunan atau gedung. Jadi it. Betty itu nama perempuan biasanya. Nah, jadi she, her. Son. Nah, son di sini artinya anak laki-laki. Ya, tentu saja menjadi he, him. Romeo and Juliet. Nah, Romeo dan Juliet berdua dia pasangan lebih dari 1 dan tidak ada saya, tidak ada kamu. Dia menjadi mereka, they, them. Oke. Sampai di sana jelas? Oke. Now I will give you exercise like this ya, seperti yang saya kasih tadi. Oke, ini silakan kalian jawab di rumah atau kalian jawab di kolom komentar, boleh. Please change these nouns into subject and object pronouns. Silakan ubah kata benda di bawah ini menjadi kata ganti subjek dan objek. Nah, Mister akan mundurkan lagi sekali. Ulang ke slide yang sebelumnya, oke ya. Yang tadi itu mengubah kata benda menjadi kata ganti. Oke. Cat and horse, they, them, Jack and I, we, us, dan seterusnya. Silakan kalian lihat, oke. Sebentar saja. Nah, sekarang kembali lagi ke latihan. Back to exercise. Okay, please answer at home. And also, you may also give your comment in this video. Okay, so that's all for today, students. Yeah, we have learned about subject and object pronoun part 1. Jadi demikianlah video kali ini. Kita sudah belajar tentang kata ganti subjek dan objek bagian pertama. Untuk bagian yang kedua, next week or next meeting. Yeah. Okay, so that's enough for today and thank you for watching this video. See you next time.